Pembuka dan pemantik materi kita di malam yang berbahagia ini, tentunya mari kita dengarkan bersama sedikit pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Gesi Kampung Amprih, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Kami persilakan kepada Bapak Gesi Muradi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah malam ini masih diberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara kajian milenial, kajian bulanan yang sudah rutin diadakan di Gedung Kupi. Kemudian selanjutnya selawat beriring dengan salam tak lupa pula kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta al dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Inspektur. Yang saya hormati Abang Da kita, Bang Muslim yang sudah hadir di Kecamatan Tanah Luas. Selamat datang Bang Muslim. Kemudian Abang Da, Bang Tamtawi juga sudah hadir. Kemudian penghormatan saya yang teristimewa kepada guru kita, yaitu Syekh Muhajir yang telah hadir di tengah-tengah kita. Juga penghormatan saya kepada Bapak Musbika, ada Bapak Sekcam, Bapak Kapolsek, kemudian Bapak Daramil yang mewakili. Kemudian penghormatan saya kepada semua hadirin yang telah hadir, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Izinkan saya sejenak berdiri di hadapan para hadirin semua, yang mana pada malam hari ini membahas tentang persoalan leasing, rentenir, angsuran kredit, serta praktek umrah cicilan. Dalam halnya, lebih gak nggak bahasa Aceh, mantan. Dalam halnya, lung teringat kepada sidro urun tuha, 50 tahun yang lalu sempat kekun baklun sabuah masa hanya urang gasin minta peng ku urang kaya. Jadi minta pikir secara logika, han mungkin urang gasin minta peng ku urang kaya. Pajan adanya baru teringat kembali ketika lahir bahasa leasing, rentenir, angsuran kredit, dan praktek umrah cicilan. Nyo adalah memandum prakteknya adalah urang gasin minta peng ku urang kaya. Yang menjadi persoalan uronyo, leasingnya urang kaya kan urang kaya daerah road, urang kaya daerah gop. Yang minta peng adalah urang gasin daerah kedanyo. Yang menjadi pertanyaan uronyo, pukeh hana urang kaya daerah road yang bantu urang kasihan daerahnya. PD Bina Usaha, PDPA, dan segala macam perusahaan Aceh yang selamanya bergerak di dalam bumi Aceh tidak mampu untuk membuat usaha leasing yang bisa memurahkan, tidak terlalu mencekik leher daripada masyarakat. Bayangkan Sabo Honda sampai petun orang Aceh bergelimang dengan utang. Punya utangnya adalah riba. Bayangkan saudara orang Aceh yang ke Honda dalam riba petun 20 juta Honda, jet ke 40 juta dia petun. Kemudian ke Pubrau 8 juta.
tok urang Yasin minta peng ke urang kaya menyonyo untuk dinyatakan legure katanya bahwanya adalah riba. Berarti bayangkan puluhan bahkan jutaan urang Aceh urangnya udip dalam riba. Pantun sabo meja yang hitam mangat bataih, meja yang putih mangat tababa. Penyakit kasih urang Aceh nya hana akan pulih meja katanya udip di dalam riba. Bayangkan puluhan tahun yang setiap harinya jatuh tempo meja 5 juta dolar bang muslim urang Aceh dalam bumi Aceh yang 5 juta dolar kecok Honda saboh sapo mantap 5 juta boh necik kali 500 ribu padu miliar yang setiap hari jatuh tempo yang pengen hitam bang lesing yang lesingnya ke urang Aceh pengen pindah dari bumi Aceh berputarlah di tempat yang lain. Apakah tidak pernah ada pemikiran daripada pihak pemerintah untuk membantu urang Aceh, perusahaan-perusahaan daerah untuk dipegang lesing merendahkan bunganya untuk urang Aceh? Apakah tidak ada? Wadah dengar direktur PDPA, direkturnya direktur Jihlum, nyo dari luar. Nyo mantang ayat sedikit dibiarkan urang Aceh udah dalam riba. Nyo cukup hancur. Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya adalah menyangkut dengan rentenir yang kita mengenal kampung. Nyo hampir mandung kampung na kita mau rentenir yang berbagai macam istilah, peng mingguan lah, peng koperasi lah, peng mekar lah, peng simpan pinjam lah, cok oro rabu, bayu oro hame. Nyo berbagai macam persoalan yang lahir dalam kampung yang uronyo dalam keadaan situasi bahwa Aceh yang dalam keadaan kemiskinan, apalagi ini 8 buah kecamatan Hanaja Ublang Karap Pedun nyo semata-mata cikgu preh dan tenir ke rumah uronyo kecok hino sehingga kecok ide lusa kecok ide kecok ada ide ketuk punah watah kecok keplung balon gesi gepungut lung lo gesi anak miat sakit di rumah lepas dupeng setuh ribe tiga dua go yang kelih luyulu mbak anak muda rupanya awak sok baju jaket hitam ipreh rumah kerana sakit tahanan baju le kemudian kata legit utang dua warga kampung Ampeh yang kaplung dari kampung yang kampung Ampeh dalam kampung yang lain. Bahkan di beberapa bulan yang lalu saya sempat sampaikan kepada Pak Kapolsek mohon maaf, saya telah mengusir 2 orang rentenir yang ada masuk ke kampung Ampeh. Bila mereka lapor ke Polsek, tolong Pak Kapolsek periksa surat-surat izin mereka. Saya sempat sampaikan kepada Pak Kapolsek, izin Pak Kapolsek. Pak Kapolsek juga aktif memantau. Alhamdulillah Pak Kapolsek Tanah Luas dalam halnya aktif memantau menyangkut dengan hal-hal rentenir-rentenir yang hendak jelas tentang kecariahannya. Kemudian pergeseran nilai-nilai sosial dalam kampung akibat rentenir, lesing, nyojiuh. Seakan-akan kita hana bersaudara ali. Merokon tenejak, bahkan duri tahu syarat. Pinjam peng saat itu ribe. Tenejak bahkan duri. Puai seut. Omah lu dengan kumita 200 tu singgah tu tempo Honda. Nyanban pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang saatnya menyonyo untuk waktu kejelaskan legure katanya bersama merupakan riba. Nyo mohon kepada bapak Pak Muslim juga dari DPRK tolong pegat kanun untuk usir dari kampung supaya katanya selamat dari riba dan jiuh bala dalam bumi Aceh nyo harapan lun. Jadi ledat persoalan-persoalan kredit. Nyok kalahin lo model, kalahin lo praktek umrah untuk yang ke Kaabah dia mutang baju-baju. Nyok cukup kagawat lagi juga. Kakak lebih Honda. Kakak lebih Honda untuk yang ke Kaabah ya umrah ke deh. Untuk lebih putih, lebih putih kaji cicilan you know. Mami biaya umrah 50 juta
250 juta putra katanya. Nyo juga mohon untuk penjelasan dari gure-gure ilun hana ilmu katanya. Maka malamnya Syekh Muhajir yang kehadir keno mudah-mudahannya iguplo. Kemudian banyak hal-hal yang lain, perceraian terjadi akibat daripada rentenir-rentenirnya. Kemudian termasuk masalah racing, wadah gemetri Honda baru leher bulir. Gejok ke perumahan gedung ilo hai kutub. Gejok ke daerah gedung pakai campur ke bawah kecil mana mungkin. Jadi nyawa jid ke masalah jid. Jadi letak masalah racingnya. Nyo mohon untuk ke depan ji. Nyona perwakilan dari PJ Bupati, Bapak Inspektur, mohon untuk ke depan ji. Nyo na solusi lah kepada masyarakat Aceh. Lun rasa nyo saja yang dapat lun sampaikan paparan dari lun, hal yang lun rasakan di kampung lun mungkin di kampung lain hana. Lebih dan kurang lun lagi maaf, dan atas segala kesilapan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lun akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa para hadirin sekalian. Tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa dalam apa yang disampaikan oleh Bapak Gesi tentunya tentang leasing, rentenir, angsuran, kredit dan sebagainya, apakah itu justru akan melahirkan mudarat secara keseluruhan ataupun ada hal-hal positif nantinya yang akan muncul dari leasing, kredit, angsuran dan lain sebagainya. Tentunya hal ini akan sangat menarik kita bahas nantinya dalam pembahasan materi kajian kita di malam yang berbahagia ini, melihat dari sisi regulasi perundang-undang serta dari hukum syariah. Tentunya para hadirin berbahagia, untuk lebih meningkatkan suasana semangat kita di malam berbahagia ini, kita suarakan bersama takbir. Masih kurang takbir, kurang rangkaya kupi takbir. Baik, seluruhnya hidupkan flash handphonenya masing-masing. Sallallahu ala Muhammad. Seluruhnya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya Bapak Ibu sekalian, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terima kasih, kita berikan ucapan tepuk tangan untuk kita bersama. Baik, seluruh hadirin berbahagia, tentunya sebagaimana telah kita ikuti pemantik materi yang menjadi semangat kita di malam yang berbahagia ini, membuka cakrawala pengetahuan kita. Pastinya nantinya akan kita isi satu per step by step nantinya menjadi pengetahuan terpenting bagi kita. Berbagai narasumber telah hadir dari pakar ahli hadir tengah-tengah kita. Pastinya ini akan kita lakukan dalam dua sesi. Sesi pertama akan langsung kita berikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan materinya masing-masing maksimal 10 menit, minimal boleh seminimal mungkin, dan setelah itu nantinya baru kita bukakan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian, maupun mungkin secara kanal YouTube yang live streaming juga nantinya mungkin ada pertanyaan di kolom komentar, bisa dibacakan oleh operator yang memantau di malam berbahagia ini. Baik, tentunya perhatian berbahagia untuk lebih sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan tadi. Untuk pertama sekali mari kita dengarkan terlebih dahulu pengetahuan untuk kita bersama tentang regulasi perundang-undang tentang leasing, rentenir, serta pinjaman dan lain sebagainya. Tentunya di kesempatan berbahagia ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Panlek DPRK Aceh Utara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Abang Da Zubir Hadi.
wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua pada malam hari ini kesehatan sehingga bisa hadir semua dalam kegiatan kajian milenial bulan ke-26 terkait dudukan hukum syariah dan kebijakan pemerintah perihal leasing, rentenir, angsuran kredit dan praktek umrah cicilan. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati atau yang mewakili, Bapak Muslim anggota DPR RI, kemudian Bapak Tantawi anggota DPRA Aceh, Walid Nanding, dan salah satu pemateri juga ini Tengku Muhajir ya, dari BSI, dan juga yang kami hormati anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara, Pak Mulyadi, Pak Nazir, Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, dan kepada seluruh para santri, anggota RTA Kabupaten Aceh Utara yang semuanya ini saya lihat ini ada yang milenial, ada yang non milenial. Tapi ini memang kajian milenial. Nah, milenial dalam artian memang ini permasalahannya memang sudah secara umum menjadi permasalahan bagi masyarakat kita semua. Baik Bapak Ibu, nggak ada yang ibu Ada ibu-ibu? Ada. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada RTA Kabupaten Aceh Utara yang menyelenggarakan kajian milenial ini, dan kami rasa ini memang kajian yang sangat penting dan menarik karena memang dialami oleh masyarakat kita pada umumnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Gici Ampih tadi, memang ini terasa sekali memang di masyarakat kita, dan memang sudah mengalami secara beruntun, baik itu rentenir, leasing, bahkan pinjaman online atau pinjol. Nah, ini sudah sangat meresahkan. Di samping itu juga kalau yang namanya pernah mengupayakan seperti uang kripto, itu semacam itu. Uang kripto, tapi sekarang sudah diatur aturannya bagaimana menggunakan secara legal, jadi tidak digunakan secara ilegal. Baik, menanggapi permasalahan-permasalahan ini terkait dengan leasing rentenir, kami dari Disperindak Kop UKM Aceh Utara mencoba menjelaskan beberapa hal terkait dengan leasing, kenapa itu timbul leasing ataupun rentenir, sehingga itu menjadi tren negatif bagi masyarakat kita. Itu menurut kami memang itu pengaruh juga terhadap perekonomian masyarakat kita, karena daya saing yang tidak terelakkan bagi pelaku usaha, terlebih pasar-pasar modern yang lebih mudah dijangkau oleh para konsumen. Jino para pedagang tradisional nyo bersaing dengan pasar online, pasar tradisional bersaing dengan pasar online. Ini sudah mulai berkembang. E-komersil merupakan suatu pemasaran barang atau jasa melalui sistem informasi dengan memanfaatkan internet. Kemudahan akses informasi ini terhadap barang yang akan dibeli menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi orang yang berbelanja melalui online. Dan ini menjadi dasar munculnya leasing ataupun rentenir. Kemudian berbagai tantangan
dialami oleh para pedagang di tengah keterbatasan yang ada. Maka muncul rentenir, muncul leasing akibat kekurangan modal. Pinjam melalui lembaga pendanaan yang tidak berizin. Kemudian juga ada juga yang berkedok koperasi. Nah, ini perlu diperhatikan, nanti akan kami sampaikan. Kalau secara definisinya mungkin secara umum mungkin sudah diketahui, tapi rentenir ini secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Dan secara Kamus Besar. Dan ulangi, rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Itu rentenir. Sedangkan menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, rentenir adalah seseorang yang memberikan pinjaman uang guna memperoleh keuntungan dengan cara menarik sejumlah bunga. Nah, ini kapadumboh bungong kah? Bunuh taboh bungong, Mbak Kamus. Dari pihak Otoritas Jasa Keuangan juga bunga juga. Umumnya rentenir dijadikan sebagai jalan pintas oleh masyarakat meminjam uang karena ia mampu memberikan kemudahan dalam pinjaman. Jadi di sini lebih mudah karena hana agunan. Tuh pinjam peng lagi begali Pak Geci Uno. Tuh langsung napeng aja. Jadi mudah. Ya, ini yang menarik masyarakat. Jadi perlu sampaikan ciri-ciri rentenir itu, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, pencairan pinjaman dana itu cepat. Kemudian yang kedua, tanpa jaminan ataupun tanpa agunan. Gejo menan, hana payah sertifikat, hana payah agunan SIM, STNK segala macam, gejo. Kemudian yang ketiga, memiliki bunga yang besar atau aturan bunga dibuat sesukanya. Yang keempat, umumnya ditemui di desa-desa dan pasar. Yang kelima, menagih dengan cara kasar. Ini kadang-kadang menyena. Cara menagih ini secara kasar. Menyena lagi betul-betul memang bid rentenir. Kemudian ini secara tadi sudah saya sampaikan terkait dengan rentenir. Kemudian leasing berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu. Ini